beberapa apa itu waralaba apa yang lain ada, kita bisa pelajari bisnis sambilan. Tapi yang harus kita sadari bahwa bisnis kita adalah bisnis sambilan. Jadi jangan berharap bahwa penghasilannya bukan sambilan ya. Ini yang banyak terjadi, bekerjanya 10 jam penghasilannya 5 juta, inginnya berbisnis hanya 2 jam penghasilan 50 juta. Itu yang kemudian menjadi korban dari penipuan-penipuan. Selalu tetap ada harus yang kita fokus gitu ya. Yaitu hukum kekekalan energi kan. Ya, tidak ada energi Einstein ya. Berat kalau udah tarik-tarik sana. Ya. Ini juga ada SMS yang sudah masuk, juga salah satu korban arisan berantai dan ya sekarang hanya bisa menyesali. Lalu bagaimana cara mengembalikan uangnya? Barangkali bisa dimotivasi bagaimana cara itu tidak terlarut-larut untuk menyesali kejadian tertipu itu. Ya. Saya dulu pertama kali bisnis itu ditipu 25 juta. Nangisnya 2 minggu. Ya. Kemudian yang kedua, mulai lagi dengan bisnis yang lebih kecil, nilainya sekitar 10 juta, rugi lagi. Nangisnya 2 minggu. Masih rugi terus. Tapi saya pikir kemudian menangis, menyesal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi oke lah menyesal, tapi penyesalan terbaik adalah setelah kita melakukan itu dan kita tahu itu salah, jangan lakukan lagi. Kemudian bagaimana mengembalikannya? Ya tidak ada cara lain. Mulailah dengan berbisnis. Mulailah, kalau memang dulu dapatnya sekian puluh tahun dengan bekerja, percayalah pada saya sering membekali orang yang mau pensiun, itu sering saya tanya, Pak, dulu waktu pertama kali gajian berapa? Biasanya disebut, 30 tahun yang lalu gaji saya 300 ribu. Kemudian sekarang berapa Pak? Sekarang kalau saya dapat pensiun 800 ribu. Nilainya naik, bertambah 500 ribu. Tapi value-nya, artinya nilai dulu 300 ribu dengan 800 ribu sekarang, itu lebih tinggi mana? Pasti yang 300 ribu 30 tahun yang lalu. Saat itu 300 ribu sekian puluh tahun yang lalu bisa beli sepeda motor baru. Tapi sekarang bisa bayar DP dan cicilan 1 bulan. Jadi bekerja, jadi saya sangat tidak sepakat dengan apa yang dikatakan bisnis sambilan. Kenapa? Karena yang namanya bekerja kan kita bekerja untuk orang lain. Ngapain jadi pekerjaan utama gitu? Harusnya bisnis itulah yang jadi pekerjaan utama kita. Yang sambilan yang kerja sama orang. Yang sambilan yang kerja sama orang. Karena apa? Yang namanya bekerja, misalnya saya bekerja di satu perusahaan. Kalau saya anggap itu pekerjaan utama, suatu saat saya mesti berhenti kok. Tapi kalau saya ngurusi bisnis saya, kalaupun saya sudah meninggal, anak saya bisa melanjutkan, keluarga saya bisa melanjutkan. Jadi logika saya untuk pekerjaan bisnis sambilan itu tidak ada gitu. Tidak ada bisnis sambilan. Pak Wahyu, saya juga ingin tanya, ada seorang teman yang memang dia punya ide seringkali brilian dan action juga. Tapi setiap kali saya ketemu dengan yang bersangkutan, bisnisnya sudah berubah-ubah. Tiba-tiba dia berbisnis ini, sebulan kemudian ketemu bisnis ini, 2 bulan kemudian dia lagi menggarap yang lainnya. Ini bagaimana pendapat Pak Wahyu mengenai orang yang seperti ini? Ya, itu biasanya orang muda gitu, pencarian eksplorasi yang nggak apa-apa. Dia akan membentur dinding, balik lagi membentur dinding, balik lagi. Suatu saat dia akan fokus itu. Ya, cuma perlu diberikan kesadaran kepada orang seperti ini bahwa hal-hal seperti itu cukup di awal saja. Setelah itu fokuslah ke satu titik, sampai satu titik itu bertumbuh, kemudian berkembang dan berbuah, baru kemudian boleh kita menanam yang lain. Nah, jadi tidak ada kesuksesan itu bisa dijalani dengan tanpa fokus. Tapi setelah sukses kita bisa melakukan banyak hal. Sampai sejauh mana kita tetap kekeh ataupun konsisten di satu bidang meskipun sudah katakanlah udah nabrak tembok, harusnya sah-sah aja kan kalau kita mencari sesuatu yang baru lagi. Sampai satu titik bahwa kita merasa bahwa itu tidak benar. Kemudian kita berjalan yang kedua. Ini yang penting adalah pada saat kita memilih yang kedua, kita harus meninggalkan yang pertama. Jangan dua-duanya. Jadi tinggalkan yang pertama, lakukan yang kedua. Kemudian merasa gagal satu titik,
tinggalkan yang kedua, yang kemudian jalan yang ketiga. Jadi keputusan apakah satu titik belok atau tidak itu di dalam hati kita. Cuma jangan menjalani yang kedua tanpa menutup yang pertama. Saya jadi penasaran Pak, di pengalaman Bapak mengelola bakmi Tebet ini, apakah juga langsung jreng sukses seperti sekarang ini, apa juga terbentur-bentur dulu di awalnya? 12 tambah X kegagalan baru kemudian saya bisa menjalani. X-nya itu tidak terhingga. Tidak terhingga, tidak ada sesuatu itu. Kita bisa belajar dari banyak orang, boleh tanya satu-satu, baik itu yang hanya suksesnya kita pandang dalam tingkat RT maupun suksesnya tingkat dunia, tidak ada. Penelitian juga mengatakan bahwa rata-rata 5, tapi yang saya jalani juga lebih dari 10 gitu. Jadi tidak ada kesuksesan itu bisa mencapai. Kalau mentor saya Bob Sadino mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah satu titik dari gunung Kendala gitu ya. Tapi ya kita nikmat kalau udah mencapai itu. Ada yang mengatakan semakin sering kita gagal, semakin mendekati keberhasilan itu ya. Setuju saya. Makanya perbanyaklah kegagalan katanya supaya dekat. Jangan. Langsung ngeri juga kalau kita gagal. Oke, kita baca SMS berikutnya. Selamat pagi, saya sedang usaha di bidang kontraktor kecil-kecilan. Untuk ikut tender dan cari proyek sampai dapat saya bisa. Tapi memang modal kerjasama dengan teman, dengan bagi hasil yang lebih kecil di pihak saya, apa bisa dibantu solusi? Terima kasih dari Wawan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, kalau solusinya modal, mohon maaf, kita punya dana mungkin sampai 1 miliar, tapi bisnis-bisnis seperti ini tidak masuk dalam kriteria bisnis kita. Tapi kalau konsultasi, silahkan datang ke tempat kita free. Datang ke Institut Kemandirian, kita akan mungkin kita kasih solusi. Tapi mohon maaf kalau harusnya pakai uang sogok, ganjel sana ganjel sini, mohon maaf tidak ada gitu ya. Kita akan memberikan solusi bagaimana dapatkan uang dengan cara mereka kerja keras, dengan cara mereka gunakan otaknya untuk bekerja, tidak dengan memberikan solusi instan. Nih saya kasih modal, gunakan deh, sorry tidak ada. Oke. Boleh disebut Pak Institut Kemandirian, alamatnya dan nomor telepon? Kita di Institut Kemandirian itu di Jalan Kecapi 49 Jagakarsa. Jalan Kecapi 49 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Teleponnya 787 1989. 787 1989. Baik. Pak Wahyu, ada yang ingin disampaikan terakhir kali? Ya, itu saja. Jadi untuk biar kita bisa mencapai satu titik sukses tadi, ya kita harus mempersiapkan mental, ya kemudian kita jalani itu dengan kerja keras ditambah kerja cerdas itu. Kerja keras dan kerja cerdas. Jangan keras terus, cerdasnya enggak gitu. Harus seimbang ya. Itu pada masa agraris tuh keras terus. Mungkin ditambah Pak, satu lagi. Silakan, jangan cuma keras, jangan cuma cerdas, tapi please tambah dengan ikhlas. Ikhlas gitu. Ada yang mau nambahin lagi terus. Oke, terima kasih Bapak-bapak telah hadir di studio kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk profesional muda, terutama bagi mereka yang ingin berbisnis, dan mudah-mudahan kita semua diberikan restu oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Barangkali itu yang sejauh baik untuk kita. Terima kasih, kita akhiri perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan kali ini hari Senin 29 Januari 2007. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Sigit Trisat mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Pagi The Power of Life dipersembahkan oleh Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta. Kirimkan saran dan kritik Anda melalui SMS. Ketik subuh, spasi nama, spasi kritik dan saran Anda. Kirimkan ke 0812 111 1046.